diwartakan ya, bahwa ini keilmuan murni dari guru sejati. Siap. Ya, dari Rabbul Alamin gitu loh, ya. Kehendak Rabbul Alamin, Siap. kehendak guru sejati, Siap. kehendak guru bumi. Siap. Ya sudah selayaknya, sudah sewajarnya harus dipatuhi. Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber kita yang tercinta, beliau Kang Raga. Kang Raga. Kang Raga sehat selalu. Puji mana? Puji mana. Dan pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu tentunya juga dalam kesehatan, penuh berkah dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik Kang Prabu, Siap. kita langsung saja ya ke yang akan saya tanyakan pada malam hari ini, karena memang pasti ramai untuk dibicarakan gitu. Banyak sekali DM yang masuk Kang Prabu. Siap. Ke pertanyaan yang pertama. Di tayangan kemarin, Akang Prabu telah menjelaskan bahwa ajaran akhir zaman yang dibawa sang bocah Angon itu adalah keilmuan Syah Bandar Karimadi. Nah, mohon Akang Prabu jelaskan lebih detail lagi, kenapa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini masuk dalam kualifikasi sebagai ajaran akhir zaman. Siap. Disebut sebagai ajaran akhir zaman. Ya. Karena kan memang yang membawa ini bocah Angon. Bocah Angon. Di mana bocah Angon itu sendiri merupakan perwujudan dari sang guru sejati. Siap. Atau dalam bahasa lain disebut sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Ya kan? Nah, yang membawa sendiri ya kan guru besarnya ini juga bergelar guru bumi. Guru bumi, ya, siap. Yang artinya ya tidak jauh berbeda dengan Rabbul Alamin itu sendiri. Siap, siap. Guru bumi alam semesta raya ini gitu. Siap, siap. Ya kan? Yang artinya berarti bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini memang merupakan kehendak dari Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, gitu loh, siap. ya kan? Dari guru sejati, ya, guru kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini. Siap. Nah, berkehendak bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini sebagai keilmuan akhir zaman, ajaran akhir zaman gitu ya. Karena memang secara keilmuannya ini memang mengajarkan budi ya. Budi. Kan? Budi di sini dalam arti kemarin sudah disebutkan sebagai ajaran keselarasan ya kan. Siap. Disebut sebagai keselarasan antara diri dengan alam sekitar. Termasuk ya dengan alam sekitar ini kan terantar manusia juga. Siap. Ya kan? Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang juga, dengan unsur-unsur alam ini terjadi keselarasan. Siap. Disebut sebagai keselarasan karena ada timbal balik, ya kan? Timbal balik yang seimbang, yang selaras. Siap. Gitu, kan? Nah, makanya disebut sebagai ajaran budi, ajaran keselarasan, ya kan? Ajaran budi ini juga terbukti ya secara nyata bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini memang membentuk keselarasan, keseimbangan, kecerdasan. Kecerdasan. Ya, jadi kecerdasan yang dibentuk dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini bukan hanya kecerdasan intelektual, Siap. ya, dimana dengan hanya kecerdasan intelektual saja kita lihat bagaimana tatanan kehidupan yang ada pada saat ini carut marut, ya kan? Siap. Bahkan dengan kecerdasan emosional pun masih tetap carut marut, ya kan? Karena mungkin ke depan ini kan tantangan kehidupan ini semakin kompleks,
Betul, kompleks ya. Semakin kompleks banget gitu loh, ya kan? Kalau tidak dihadapi dengan kecerdasan yang seimbang, intelektual, emosional, spiritual, dan transendental. Siap. Ini harus seimbang. Seimbang, betul. Ya, untuk sekali lagi menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks gitu loh, kan? Betul. Dan dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, yaitu dengan olahan gerak-gerak jurus Sah Bandar Karimadi ini, terbukti kecerdasan yang terbentuk itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosionalnya, spiritualnya, dan transendentalnya. Transendentalnya sangat penting, betul seimbang, gitu selaras loh, ya. Nah ini gitu loh yang disebut sebagai ajaran akhir zaman, ya kan? Dimana ajaran-ajaran yang sebelumnya tidak mampu membentuk keseimbangan ini, keselarasan ini, gitu loh, ya kan? Nah, dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ini kan sudah puluhan ribu, ya kan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang gitu kan, yang sudah membuktikan, tinggal mereka konsisten atau tidak, ya kan, mengolahnya, betul. Dimana, ya kan, secara penelitian pun sudah jelas energi yang dihasilkan dari olahan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini, output energinya seperti apa itu sudah dijelaskan, betul. Ya, bisa diteliti, ya, diteliti dengan penelitian yang mungkin lebih jauh canggih lagi, ya. mungkin lebih jauh dan lebih canggih lagi, gitu. betul. Kan boleh, silakan. Mungkin dengan teknologi tertentu, gitu ya, teknologi tertentu yang mampu mendeteksi, ya kan, output energi yang dihasilkan dari olahan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini seperti apa, gitu loh, ya kan. Nah ini bisa gitu loh, ya. Sekarang ini kan banyak alat-alat untuk mendeteksi seperti itu, betul. Itu ya, diantaranya itu satu tadi kehendak dari Rabbul Alamin, ya kan. Yang kedua ya karena itu tadi output energinya ya dari olahan ilmu Sah Bandar Karimadi atau jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini terbukti membentuk keseimbangan, keselarasan, kecerdasan, ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Seimbang, betul. Ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang semakin kompleks, gitu kan. Dan yang ketiga ya, bahwa keilmuan Sah Bandar Karimadi ya di tayangan sebelumnya kan juga sudah dijelaskan, ya kan. Ini sebetulnya pengulangan gitu loh, ya, dari kehidupan masa terdahulu, di mana keilmuan Sah Bandar Karimadi selalu hadir, di mana kondisi dunia, ya, kondisi bumi ini sudah carut marut, ya kan, terpuruk dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan seperti saat sekarang ini, maka muncul ya Sah Bandar Karimadi, tokoh-tokoh keilmuan Sah Bandar Karimadi ini selalu muncul kembali, selalu muncul, kemudian mewujudkan peradaban yang luhur, yang sawarga maniloka, gitu loh, ya. Itu sudah berulang kali, gitu loh, ya kan. Itu diantaranya kenapa keilmuan Sah Bandar Karimadi ini masuk dalam kualifikasi sebagai ajaran akhir zaman. Seperti gitu, itu ya. Seperti dan itu, masih banyak lagi alasan-alasannya ya yang masih banyak, yang mungkin dapat dijabarkan yang bisa diterima dulu gitu, ya kan, Prabu. Yang penting ya. Poinnya. Ya, jadi mau dipercaya atau tidak, diakuin atau tidak bahwa keilmuan Sah Bandar Karimadi ini berasal ya sumbernya dari Rabbul Alamin, ya mangga silakan gitu ya, loh, siap kan? Ya, yang jelas kami ya, saya pribadi juga Nyimas Dewi Larasati, juga warga Sah Bandar Karimadi yang lainnya betul-betul meyakini bahwa keilmuan Sah Bandar Karimadi ini memang berasal atau bersumber dari Sang Rabbul Alamin, dari Guru Sejati. Jadi kehendak dari Sang Rabbul Alamin. Gitu. Wah, begitu.
Ya pemirsa, jawaban dari Kang Prabu, dan itu juga saya pribadi sangat meyakini sekali. Iya. Baik, nah apakah mungkin dengan hanya gerakan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini mampu mewujudkan tatanan kehidupan peradaban luhur yang syarga maniloka? Gimana Kang Prabu? Ya sangat mungkin sekali gitu kan. Sepakat. Iya, saya pribadi juga Nyimas Iya. Dewi Larasati kan juga sudah merasakan. Sangat ya kan? merasakan sekali. Jadi betul-betul tertata dengan sendirinya, Betul. dengan kita konsisten mengolah jurus ya, karena aktif. Guru sejati yang ada di dalam diri ini berperan aktif, Betul. membimbing, Membimbing. mengarahkan gitu loh, Mengarahkan, ya kan? membimbing. Begitupun dengan Roso sejati Roso atau yang sejati. disebut kemarin sebagai Ratu Adil, Ratu ya Adil. kan? Juga Sang Imam Mahdi yang Nah, ada di dalam diri. aktif. Ini semuanya aktif, Aktif. berperan dan berfungsi gitu loh. Nah, betul. Sehingga tanpa aturan, tanpa hukum sekalipun ya, tanpa undang-undang sekalipun yang mungkin tertulis Betul. ya, diberlakukan, itu akan berjalan dengan teratur, dengan sendirinya Betul, gitu loh, betul. karena sudah mengikuti petunjuk dari dalam dirinya Betul, gitu loh, betul. ya kan? Bahkan kalau banyak aturan yang terjadi seperti ini, Kang Prabu. Iya, kalau ngikutin aturan-aturan yang ada di luar diri ya, Betul. bukan atas kesadaran diri, maka yang terjadi Pemberontakan. ingin melanggar peraturan itu gitu loh, Betul. karena banyaknya peraturan. Peraturan. Terbukti dengan berbagai macam aturan Betul. ya kan, dari beragam agama lah Agama, ya, juga aturan. dari beragam budaya. Budaya. Ya, juga beragam aturan oleh negara. Negara, hukum, dan lain Kehidupan sebagainya. carut marut seperti sekarang ini. Prihatin. Iya, sangat memprihatinkan Prihatin sekali. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memang ingin Ingin hidup bebas. ingin hidup bebas gitu loh, nggak Betul. terkekang. Terkekang. Jadi segala sesuatunya itu ingin dilakukan atas dasar kehendak Kesadaran sendiri. juga. Kesadaran sendiri gitu loh, ya kan? Bukan oleh suatu paksaan. Karena adanya doktrin, karena adanya aturan, karena adanya hukum. Sehingga seseorang itu menjadi terpaksa. Karena terpaksa, maka pada puncaknya dia akan melanggar. Akan gitu loh. melanggar. Ya kan, karena jenuh. Dipaksa terus gitu loh. Jadi ingin melanggar. Ingin gitu. melanggar Nah, dan wah. Dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini akan terbentuk kesadaran demi kesadaran gitu Betul, loh. betul. Jadi mentari yang ada di dalam diri ya itu betul-betul akan bersinar gitu Akan loh. bersinar Ya. terang. Ya, ini kan Jadi saya betul. yang disebut sebagai kesadaran itu mentari betul-betul Betul, akan terjadi. bersinar ya dalam diri, dalam Iya. hati. Ini saya agak melo-melo karena mendengarkan Kang Prabu ini. Kalau tatanan ya dari Syah Bandar Karimadi ini benar-benar diterapkan, mungkin nggak akan terjadi carut marut ini Kang Prabu. tidak akan Iya, terjadi. tidak akan terjadi. gitu loh, Sangat ya kan? prihatin sekali Iya. pemirsa kita itu melihatnya. Ya kan terbukti dengan agama ya, agama samawi lah kita sebut saja Siap. ya. Agama samawi ini kan di Nusantara, di Indonesia ini hampir 100% ya. Iya, betul. 90% sekian lah Sekian gitu lah. kan. Ya. Nah, Iya. kalau memang benar itu ajarannya itu benar gitu kan ya. Dan memang masih berlaku, Betul. seharusnya tertata dong orang Iya 90% lebih loh. ya Lebih, kan? betul. Itu kan seharusnya terjamin tatanan kehidupan Iya. ya di Indonesia ini gitu loh. Tapi nyatanya nyatanya semakin carut marut. Pokoknya sudah Dengan harus berbagai aturan, hukum, perundang-undangan ya, Oh. dari agama, dari budaya, Betul. dari negara. Ah. Sama sekali tidak membentuk keteraturan hidup ya. Sama sekali. Hidup yang teratur sama sekali tidak terwujud, terbukti gitu. Kemakmuran ya kan? pun juga Iya. nggak merata. Yang artinya agama gagal. Gagal. Ya. Negara pun gagal, Iya. ya. Budaya pun gagal, ya. Ya kita harus kembali kepada asal muasal, Ya, ke adat ya. Solusinya. Iya, adat. Nah, Solusinya. keilmuan Syah Bandar Karimadi ini kembali kepada adat tadi. Ya,
asal muasal 0 tahun iya. gitu loh ya. Siap. Ini dan mau tidak mau ya, dipercaya atau tidak dipercaya ya, diakuin ataupun tidak, ini yang akan terjadi karena ini memang kehendak dari Rabbul Alamin ya. Dan proses sedang berjalan gitu iya loh. betul ya. Ya. Makanya kan Kang Prabu selalu bilang ayo kembali ke jati diri. Iya. Ayo kan ini Kang Prabu Dan ini formulanya. Keilmuan Syah Bandar Karimadi yang instan mengembalikan jati diri manusia. Betul. Ya. Jati diri bangsa ya, yang saat ini sedang terbelenggu ya kan, yang saat ini sedang terjajah. Ya kan? Itu betul-betul akan terbebaskan ya. Siap. Dengan mengolah keilmuan Syah Bandar Karimadi. Gitu, ya. Biar kita juga ngomongnya selaras lah, nyambung ya. Baik. Terus target visi misi terwujudnya tatanan kehidupan berperadaban luhur yang Swarga Maniloka ini berapa lama, Kang Prabu? Iya. Ya saat ini kan orientasinya kemakmuran dulu. Kemakmuran. Ya kan? Karena yang jadi permasalahan ya, yang paling mendasar kan itu ya. Kemakmuran ya, keadilan, kemakmuran yang tidak merata ya. Betul. Jadi terjadi ketimpangan ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini sedang sedang progres untuk terwujudnya kemakmuran yang merata ini sedang progres. Ya. Selambat-lambatnya di tahun 2027 lah. Ya. 2027 itu sudah mulailah ya Kang Prabu ya, tapi tentunya progresnya sudah berjalan ya, global ya. Sistemnya juga sedang dikerjakan. Ya kan? Jadi bukan hanya di Indonesia saja nanti, tapi seluruh dunia. Gitu. Seluruh dunia. Jadi betul-betul ini merupakan tatanan dunia baru. Dunia baru. Ya, tatanan dunia baru gitu. Yang berperadaban luhur ya kan. Ya, nantinya ya ke arah yang Sawarga Maniloka. Karena untuk bisa benar-benar merasakan Sawarga Maniloka itu kan memang harus dari dalam. Nah, untuk bisa dari dalam ini ya dengan olahan jurus tersebut ya. Jurus-jurus Syah Bandar Karimadi inilah gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan yang Sawarga Maniloka kal abadi itu ya, ya dengan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini. Betul sepakat. Kalau hanya sebatas kemakmuran sekali lagi ya, itu mudah, sangat mudah ya. Tahun 2027 lah itu mulai. Tapi bukan karena harta karun Bung Karno ya, Kang Prabu. Bisa. Berbagai sisi lah ya. Potensi ya kita aktifkan di situ gitu ya. Bisa Bung Karno Soeharto siapa sajalah ya. Yang penting untuk semua ada untuk kemakmuran bersama. Yang real ya. Sumbernya toh dari bumi juga. Dari alam ini sumbernya dari bumi, bukan dari langit. Gitu ya. Baik Kang Prabu. Sangat luar biasa sebenarnya ini ya. Mau terus tapi kalau kebanyakan itu kurang masuk nanti buat pemirsa Kang Prabu. Ya. Mungkin ini yang untuk terakhir kali lah Kang Prabu, kesimpulan pesan untuk para pemirsa setia kanal dan Prabu apa? Gitu. Ya kesimpulannya karena ini kan sudah diberitakan, sudah diwartakan ya, bahwa ini keilmuan murni dari guru sejati. Siap. Ya dari Rabbul Alamin gitu loh, ya. Kehendak Rabbul Alamin, kehendak guru sejati, kehendak guru bumi. Ya sudah selayaknya, sudah sewajarnya harus dipatuhi, diikutin gitu kan. Silahkanlah dicerna baik-baik gitu kan ya. Ini untuk keselamatan diri juga keselamatan bersama ya kan? Jadi untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, di mana seluruh warga masyarakat ini kan tentunya sudah jenuh dengan kehidupan yang carut marut seperti berbagai aturan ini, dan lain sebagainya, dan tentunya ingin segera berubah. Ya mulailah dengan
merubah diri masing-masing, Betul. ya kan? Mulailah masuk dalam surganya masing-masing melalui keilmuan Syah Bandar Karimadi ini. Gitu Iya, loh, iya. ya kan? Juga salah satu bagaimana caranya kembali tertata semuanya yang Caruk Iya, ini Kang betul, Prabu ya. betul. Dari segi apapun hukum dan lain sebagainya. Semuanya akan tertata dengan Siap. sendirinya. Siap, Ya. siap. Kalau seluruh warga masyarakat ya ini sudah mengolah jurus Syah Bandar Karimadi, maka tidak perlu ada aturan, semuanya akan tertata dengan sendirinya. Penuh kesadaran. Yang berlaku itu hukum alam, gitu loh. Iya, tabur Hukum tuai. tabur tuai, hukum sebab akibat. Nah. Yang berlaku itu. Nah, Dan orang akan malu sendiri Malu kalau sendiri. umpamanya jadi sakit, Iya. ya, jadi mungkin Celaka. itu akan malu gitu loh. Betul. Karena itu berarti ada hukuman dari alam, gitu ya loh, atas ya kan? perbuatan masing-masing. Iya, Karena kan yang saya betul. lihat sekarang ini hukum karma itu sudah Hukum karma. nggak ditakutin lagi. Iya. Katanya apaan sih masih berkuasa Nah, kayak ini gitu. penting hukum karma tadi. Jadi dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini bisa menghapus karma, ya kan? Mata rantai karma, Memutus ya. itu akan terputus dengan sendirinya dengan olahan jurus Syah Bandar Karimadi, Wow. gitu loh, ya. Sekaligus juga merubah DNA, ya. Betul. Ya, dari DNA yang rakyat jelata ya itu berubah menjadi ningrat. Betul. Ningrat sejati. Betul. Gitu. Dasarnya Itu, di situ. Ya, dasarnya itu. Iya, gitu loh. iya. Ya makanya karena memang ya kembali kepada jati diri. Ke jati diri. Ya, jatnya diri ya kan. betul. Ya otomatis menjadi ningrat. Ningrat gitu loh. sejati. Ningrat sejati. Bukan karena Ya. turunan Dan tapi itu ningrat bisa sejati. dites. Iya. Sebelum masuk ke tatanan Ya, Paguron Chandra di muka Syah Bandar Karimadi bisa tes DNA. tes kan ada sekarang itu Ya, ada. tes DNA, kemudian setelah mengolah jurus ya nggak usah lama 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan mengolah jurus, kemudian tes DNA-nya Iya. pasti berubah. Pasti berubah ya. Seperti kita ya, seperti Iya. kita. Jadi kan kaget mereka, lo kok jadi begini. Ya luar biasa Kang Prabu. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan mengenai merubah DNA dan lain sebagainya lah Kang Prabu ya. Ini Siap, sangat siap, menarik siap, sekali siap. termasuk memutus mata rantai karma. Siap. Pemirsa, saya rasa perjumpaan kali ini cukup di sini dulu. Lain waktu, lain hari, lain kesempatan kita akan bahas lagi dengan tayangan-tayangan dan sajian yang lebih menarik dan tentunya tetap memberikan edukasi kepada pemirsa semuanya. Hatur nun anu kasun Kang Prabu. Sami-sami. Ya. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibat Pangriksa.